Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala mudilla lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin safiyina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah min nikmatillah. Dan kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita memuja dan memuji hanya kepada Allah. Karena segala puji hanya milik Allah, Zat pencipta kita dan yang menciptakan alam semesta ini. Dan Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya hingga di Ramadan yang hari yang ke-24 kita masih bisa menjalankan berbagai ibadah dan juga amal soleh. Dan salah satunya adalah kita hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang mudah-mudahan Allah senantiasa turunkan rahmatnya dan juga turunkan sakinahnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satu kaum yang berkumpul di sebuah majlis ilmu yang di sana yatluna al-kitab wa yatadarasuna bainahum, dalam majlis itu membacakan kitab-kitab Allah, kemudian yatadarasuna bainahum dan saling mempelajari kandungan isi dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an Karim. Maka dalam hadis itu disebutkan Allah turunkan sakinahnya dan kemudian akan diselimuti oleh rahmat Allah majlis itu, kemudian juga para malaikat mengelilingi majlis yang bahkan Allah menyebut-nyebut orang yang berada di majelis ilmu itu pada para penduduk langit. Mudah-mudahan kitalah yang tercatat nama kita karena keistiqomahan kita lah. Mudah-mudahan jadi amal soleh yang Allah cinta, Allah memberikan kita rahmat dan hidayah, taufik hidayahnya. Dan tentu salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan masih di kajian Ramadan yang insya Allah di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, ada sebuah peristiwa penting yang menjadi perhatian kita bagi orang beriman. Ketika tiba di 10 terakhir, maka masing-masing kita berlomba untuk meraih kemuliaan sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam penuh dengan kemuliaan itulah yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan ibadah kita. Dan eh, insya Allah di pagi ini kita akan sama-sama mendapatkan nasihat atau juga arahan dari guru kita Ustaz Dadi Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala yang akan mengulas tentang misteri Lailatul Qadar. Karena malam kemuliaan itu tidak akan mungkin terulang, ya. Hanya ada di Ramadan dan di 10 terakhir Ramadan, dan Rasulullah hanya memberikan petunjuknya yaitu di malam-malam ganjil. Nah, mudah-mudahan kitalah yang selalu istiqamah untuk mendapatkan eh, kesempatan yang mulia itu adalah meraih Lailatul Qadar yang pahalanya tidak mungkin bisa dicapai oleh usia kita yang rata-rata kata Rasulullah di antara 60 dan 70 tahun, baina sittin wa sab'in. Hanya sedikit yang bisa melampaui usia itu di antara umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat mulia inilah kita mudah-mudahan makin tergerak, bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar ini dengan salah satunya memahami tentang Lailatul Qadar. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jamari. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir guru kita Ustaz Dadi Al-Jamari Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifalak Ustaz? Alhamdulillah bi khairin bi du'aikum insyaallah. Alhamdulillah.
tema tentang misteri Lailatul Qadar ini Ustaz ya. Ya memang peristiwa yang selalu terulang di tiap tahun. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di tahun ini untuk bisa ya mudah-mudahan kita termasuk yang Allah takdirkan raih kemuliaan itu saja. Amin ya rabbal alamin. Tentu ini Biasanya, iya, biasanya orang eh, apa nama? Kalau nggak ngenalin, kalau nggak tahu hakikat, dia sulit untuk meraih sesuatu atau mencapai sesuatu tanpa tanpa tahu tujuan, tanpa tahu cara, tanpa tahu kronikanya. Istilahnya gini, kalau kita dulu masih bujangan kan, ngenalin dulu nih, calon kita ini senangnya makannya apa, senangnya dikasih apa, situasi yang paling dia senang apa, karakternya kayak apa, dan kita berusaha untuk melakukan upaya menuju kepada apa yang bisa membuat kita mendapatkan dia, gitu kan ya. hmm. Entah dibawain martabak manis buat bapaknya, Masya Allah. dibawain dibawain apa namanya eh, sembako buat ibunya, entah dibeliin permen buat adiknya, atau eh, sesuatu lah yang kemudian membuat kita menjadi di eh, Disukai gitu ya. dielulukan, iya, dielulukan oleh keluarga itu. Ini aja, sehingga kita lah manusia yang Yang terpilih. terpilih gitu. Nah, Lailatul Qadar ini kan momen, Ustaz. Kalau kita nggak tahu karakternya, kita nggak tahu, kan tiap tahun loh ini datangnya, tapi tidak semua orang kemudian punya ketertarikan karena hasilnya absurd, Hmm. hasilnya abstrak. Coba saya tanya di antara sekian banyak Bapak Ibu nih, ada sekitar baru pagi ini baru 22 yang gabung ya. Coba saya tanya, kira-kira gitu ya. Nah, yang sudah pernah merasakan dapat Lailatul Qadar siapa? Coba, coba raise hand. Nggak ada yang berani mengklaim, Ustaz. Iya. Karena ada ketidakyakinan, berharap sih, tapi apa iya apa ia dapat gitu. Nah, kita akan mencoba mengurai misteri di balik itu. Tentu nanti akan saya sampaikan beberapa ulama yang menjabarkan tentang apa itu. Karena gini, satu kendala kita di Indonesia ini literatur kita semuanya bahasa Arab. Ketika kita tidak menguasai bahasa Arab, maka makin jauh panggang dari api ketika bicara tentang pemahaman kita soal agama ini. Al-Quran ini bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, para ulama menggunakan bahasa Arab. Terus kemudian kalau kita tidak melakukan transliterasi terhadap bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan sastra yang mumpuni, karena sastra Arab subrohnya Al-Quran itu secara fushah tidak ada yang menandingi seluruh dunia bahasa manapun. Ini kan jadi kesulitan tersendiri, Ustaz. Iya, iya. Bukan bukan saya ingin mempersulit orang untuk kemudian ayo lo susah lo ayo lo bukan, tapi lebih kepada ayo kita eh, pahami secara bagian per bagian sehingga kita tahu menurut versi kita yang bisa kita achieve yang mana, Oh, sehingga sehingga secara kan yang paling tahu kita kan kita sendiri ya, kan kita nggak bisa maksain para sahabat dulu begini begini begini, nggak bisa. Siapa lagi kita dibanding imannya mereka gitu kan ya. Mereka puasa-puasa perang lah. Kita puasa-puasa ya lah baru assalamualaikum assalamualaikum gleprak gitu kan ya udah pada kayak pindang asin itu kalau pada Jumat itu. Kalau pada zuhur lah terutama. Atau jam-jam segini kenapa nggak banyak ya karena pada teler gitu kan jam segini biasanya ini jam-jam rawan ini. Ngaji jam segini itu sambil hilang-hilang gitu Zat. iya, Insya Allah. Makanya perjuangannya luar biasa ya. Harusnya memang tadi yang bersungguh-sungguh itulah yang
yang bersungguh-sungguh pun belum tentu terpilih, Belum tentu dapat, belum tentu dapat. apalagi yang tidak tahu, yang tidak mau. Nah, makanya kepengennya ini menyetarakan persepsi supaya oh gitu, oke, saya bisa tempuh dengan cara saya mungkin begini, mungkin begini, balikin lagi ke apa namanya versinya kita masing-masing. Mungkin saya tahu ada di antara Bapak Ibu yang belum belum mau iktikaf 10 hari total gitu, karena khilaf ulama Lailatul Qadar itu 10 hari dicarinya. Hmm. Jadi nggak boleh keluar sama sekali. Nggak Full boleh keluar, di iya masjid. full di masjid, nggak bisa keluar sama sekali. Akhirnya orang masuk kepada kejenuhan-kejenuhan yang kemudian dia kayak mati gaya, Ustaz. Habis baca Quran, terus sholat. Habis sholat, zikiran, ngantuk tidur. Gitu. Itu rutinitas yang sangat membosankan karena nggak ada achievement. Kalau kita misalnya disuruh siap-siap gitu ya, oke, kita jam 9 nanti ada graduation dari Allah SWT, siapa-siapa yang dapat Lailatul Qadar. Itu nunggu, Ustaz. Siapa yang dapat nih? Siapa yang dapat nih? Siapa yang dapat nih? Nah, Hmm. keadaan itu nggak ada. Sehingga kita cuma bisa, ya kalau nggak, alah dosa gua kayak begini mau dapat air kotor dari mana? Ya udahlah nggak usah. Itu itu dorongan hawa nafsunya jauh lebih kuat. Terbukti apa? Kira-kira persentase makanan terbuang pada saat sahur dan eh, berbuka itu kira-kira kurang atau berlebih? Berlebih ya pokoknya. Oke, kemungkinan mubazir mungkin kan? Iya. Ah, itu tuh. Akhirnya banyak waste, banyak yang kebuang, banyak sehingga kita tidak mau melakukan penakaran. Padahal udah tahu nih, ada bahasa yang kadang-kadang secara stigma tradisional udah lebihin aja, siapa tahu ada yang mau nambah. Padahal berlebihan itu nggak boleh, gitu kan? Jadi apa istilahnya? Eh, dari tahun ke tahun ya dapatnya cuma sampah makanan yang menumpuk di Ramadan. Bukan bukan gelontoran-gelontoran dosa yang kita kemarin rontokin yang muncul. Gitu. Itu kan PR banget kan. Masya Allah. Iya, betul. Banyak sekali yang harus dibenahi, ya. Mudah-mudahan kita tidak surut ya untuk terus eh, berjuang ya. Artinya Nah, minimal kita menambah bekal ilmu ini yang dengan bekal ilmu ini mudah-mudahan jadi makin termotivasi untuk ya Rob, orang ya Rob, terpilih itu saja. ya Rob. Amin, amin. Ya Allah. Silakan jemaah kita siapkan diri kita untuk menerima hidangan ilmu dari guru kita Saudi Al-Jamali, dan kita memohon kepada Allah tentu Allah bukakan pintu hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Saya persilakan Ustaz, tafadhal masykurah. Baik, ta'ala Allah fi kulli hayatikum. Amin. Ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat wabarakatuh. semua ya? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Baik, barakallah. Sehat selalu ya Alhamdulillah. Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. والذي أنزلنا القرآن في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salat senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Ini kayaknya putus-putus ya. Suara saya terdengar jelas? Tempat Jelas putus dan saya sudah tadi. jelas. Alhamdulillah.
Sempat nge-lag ya, sebentar. Izin saya pindahin ke provider yang lain. Mudah-mudahan. Malah hilang ya. Jelasan udah. Ini di MCR-nya aja nanti ya. Lagi di setting lagi mungkin. Iya, Nah, alafu, udah alafu, muncul. alafu. Taib, izin berbagi. Hmm, Nah, apakah tampak yang saya present? Kelihatan. Jelas Tampak, tuh. Dek. Taib. Baik. Lailatul Qadar ini eh, yang sebetulnya kalau kita perhatikan ada bagian yang kita harus lengkapi kesyukuran kita dengan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW dan semua pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Kita berharap bahwa Allah SWT senantiasa memberikan syafaat untuk kita nanti. Dan tentu hidayah, keberkahan, rahmat, inayah, kudrah, iradah, dan terlebih maunahnya untuk kita kemudian bisa mendapatkan yang namanya keistiqomahan dalam menjalankan amal Ramadan ini. Tidak hanya ketemu Ramadan tahun depan, tapi sampai kita menjemput husnul khotimah, insya Allah dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Lailatul Qadar ini adalah bagian yang kalau kita tahu secara sejarahnya, Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah turunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 22 tahun, 6 bulan, dan 22 hari. Di, dinyatakan bahwa dari Baitul Izzah ke langit dunia, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW itu antara 17, 19, dan 21. Nah, maka sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu 21 pada awalnya. Tapi kemudian ada yang mengatakan tanggal 27 sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika melihat perselisihan kalian, maka Allah SWT melakukan acak terhadap kapan turunnya Lailatul Qadar. Nah, yang kita pahami Lailatul Qadar itu apa sih gitu kan ya. Jadi Lailatul Qadar itu menurut para ulama kalau kita lihat secara bahasanya, kita lihat dari tafsirnya Al-Baghawi dan Ibnu Jauzi ya, surah Al-Qadar ayat 1. Saya tidak mau berpanjang kalam dengan seluruh surat, tapi paling tidak dengan Lailatul Qadarnya saja gitu ya. Lailah itu satu malam karena ada tak marbutohnya. Nah, Al-Qadarnya sendiri, kalau kita pretelin, ini bermakna ada 5 makna. Di antaranya adalah yang pertama menjadi azamah. Azamah itu keagungan. Jadi Qadar itu disebutnya keagungan. Jadi karena setahun sekali, maka sifatnya ini agung. Betapa keagungan Al-Qadar ini menjadi bagian yang setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran punya keutamaan, punya keistimewaan, punya hal yang luar biasa. Contoh, siapa yang lebih
berikan banyak hadiah? Anak-anak yang punya hafalan yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Kalau sampai dia punya hafalan misalnya 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz, kira-kira dapat hadiah banyak nggak dari kerabatnya, dari Yang paling keluarganya? banyak hafal. Banyak, Ustadz. Banyak. Yang nggak hafal Quran? Enggak. Berarti kemuliaan turunnya Lailatul Qadar itu kepada orang-orang tertentu menjadi keagungan bagi dia. Artinya Al-Qadar yang Allah turunkan di 21 Ramadan di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu itu menyebabkan orang menjadi mulia hanya karena Al-Quran. Artinya kalau itu kita nggak kepengen raih juga, artinya gini, ada orang yang nggak terlalu, afwan, ada orang yang nggak terlalu tertarik dengan iming-iming pahala, iming-iming apa keutamaan, kemuliaan itu saya nggak paham apa yang ada di benaknya ketika dipapangkan depan kita antara surga dan neraka pasti semua milih milih surga. Tapi effortnya itu yang dilakukan nggak sesignifikan itu, gitu kan ya? Ini jangan ngomong terus, gue banget ini gitu ya, nggak usah. Tapi ayo kita melakukan sesuatu eh, perubahan karena ancamannya begini. Barang siapa keluar dari Ramadan tanpa diampuni dosanya, maka dia adalah orang yang paling merugi. Itu kalau kita tidak menekan diri sendiri sambil agak apa namanya eh, memaksakan diri dengan mujahadah, dengan mukorobah, dengan muhasabah yang super gitu, yang luar biasa, mustahil gitu bisa sampai kepada jenjang itu. Karena semuanya sedang berpacu. Artinya gini, kira-kira Allah SWT menebar Lailatul Qadar itu kalau dibilang di 10 berarti ada kemungkinan di 21, ada kemungkinan di 22, ada kemungkinan katakanlah di ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Berarti ada kemungkinan kita bisa dapatkan 5 tempat. Artinya ketika kita tidak mau berupaya di 5 tempat itu, waktu yang datang itu menjadi apa istilahnya? Orang lebih senang dengan fenomena, orang lebih senang dengan suasana, orang lebih senang dengan eh, kondisi. Padahal itu adalah bagian yang kemudian kalau kita pahami, apa sih yang kita bisa dapatkan? Kenapa saya harus ngotot? Kenapa saya harus mencari sampai sebegitunya? Apa yang saya akan dapatkan eh, untuk bisa meraih itu? Padahal kalau ngelihat kelakuan saya kayak begini, kayaknya enggak banget, gitu ya. Eh, Ini apa? Lagi serak kan ya? Kebanyakan ngomong. Eh, Kalau tadi disebut sama Ustaz Khalis bahwa umatnya Rasulullah SAW itu baina sabain wa uh, sitin, baina sitin wa sabain, antara 60 70. Tidakkah kita kemudian menjadi melompat kegirangan karena Lailatul Qadar ini menjadi satu momen buat kita yang kita langsung tahu bahwa wah, kayaknya malam ini saya akan cari ngotot, saya akan upayakan, saya akan berusaha untuk bisa mendapatkan ini. Nah, gimana caranya? Nah, kira-kira kalau Allah punya minimum requirement, kita mau masuk dari celah yang mana? Dari celah sholat, meskipun banyak gak khusyuknya, dari celah tilawah, banyak kan yang kedodoran tahsinnya, dari sisi hataman Quran, tidak ada requirement yang tertentu, dari sedekah, dari ketulusan,
dari kemampuan kita ngikutin apa yang datang dari Rasulullah SAW secara ittiba. Jadi seluruh aspeknya ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali. Sehingga kita berusaha untuk mencari kemungkinan kalaulah ini adalah musuh yang harus diperangi, maka kita akan menggunakan senjata kita semuanya. Nggak bisa dipanah, ditembak. Nggak bisa ditembak pakai peluru yang lebih gede. Nggak bisa pakai peluru yang lebih gede, pakai laras panjang. Nggak bisa pakai laras panjang, pakai meriam. Nggak bisa pakai meriam, pakai basoka. Nggak bisa. Terus gitu. Kita upayakan gimana caranya. Tapi kalau kemudian kita makan ke Bailatul Qadar ini, ya udahlah, itu kayaknya buat yang dapat gitu. Saya mah apa gitu. Terus kemudian sok sok merendah, tapi padahal ini bisikan bisikan setan hasil latihan sekian lama yang kemudian membuat kita menjadi lemah secara karakter, menjadi putus asa secara harapan. Ya janganlah, sayang banget. Balik lagi, Rasulullah SAW umurnya umatnya cuma 60 sampai 70. Berarti apa? Kita ini luar biasa banget dikasih Lailatul Qadar hanya satu malam itu bisa setara dengan 83 tahun plus 4 bulan kita ibadah tanpa cacat didepositkan atas nama kita. Saya nggak paham siapa yang nggak kepengen dapat itu. Kalau ada yang sampai segitunya ya Ustaz, gitu. Terus kemudian dia eh, apa take it for granted gitu ya, ngeremehin gitu. Eh, Kayaknya bukan saya. Ya, sayang, sayang banget. Eh, Perbanyak istighfar kalau sampai pada stase itu. Kenapa? Karena di pemahaman yang lain, Al-Qadar ini adalah ketetapan yang Allah SWT akan tetapkan satu orang itu, katakanlah gini, oke, tahun yang lalu kita nggak dapat Lailatul Qadar, kayaknya tahun ini saya mesti dapat. Kenapa? Tahun depan belum tentu lagi kita dapat. Mungkin bisa nggak nyampe. Ada begitu banyak orang yang saya kenal, saya cintai, di bulan Ramadan ini meninggalkan kita semua duluan ke alam kubur. Gitu. Nah, kalau hitung-hitungan gampang kita, kayaknya susah dapat Lailatul Qadar tuh. Tapi kan kita nggak tahu di tahun-tahun yang sebelumnya mungkin dia udah pernah dapat. Karena begini, Lailatul Qadar itu kalau ditanya, cirinya apa sih Ustaz kalau orang dapat Lailatul Qadar? Nggak jelas. Tidak ada yang secara spesifik. Misalnya, oh dia menjadi lebih banyaknya, dia lebih rajin tilawahnya, dia lebih banyak sedekahnya, dia lebih banyak ngejar ilmu, dia banyak melakukan ini itu apa segala macam dan seterusnya. Itu normatif dalam pengertian gini. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan secara umum, beliau alaihissalam sampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dia berada dalam kebaikan, maka Allah masukkan dia dalam faqihu fiddin. Dia fakih dalam urusan agama. Dia tahu betul urusan agama itu dan dia semangat betul dan dia dia kekeh kalau ingin melakukan sesuatu. Nah, dari situ saja ini nggak ada maksud nyindir siapapun ya. Maksudnya gini, em, ketika kajiannya setengah enam, gitu ya, 5.30. Kira-kira kalau anak-anak sekolah yang rajin, katakanlah begitu, dia mau telat atau nunggu lebih awal? Nunggu lebih awal. Nunggu lebih awal. Belum dibuka Zoom-nya, dia udah masuk. Dan nanya-nanya tuh, kau belum dibuka, udah nggak sabar, pengen dapat ilmu. Tapi sebagian kita, oh iya, setengah enam ya. Ntar aja masih perlu ini, itu, apa, segala macam. Akhirnya masuk di bagian yang hilang momennya dari awal. Mohon maaf, ini kalau saya suruh buka kamera semua, saya nggak tahu keadaan yang sedang
dilakukan seperti apa? Apakah menyiapkan meja khusus untuk kemudian mencatat atau duduk di tempat yang dikhususkan untuk saya sedang mencari ilmu sehingga melakukan pencatatan-pencatatan, ada Al-Quran, ada buku kecil yang dijadikan sebagai, saya nggak tahu. Pengkondisian itu membuat kita menjadi serius dalam urusan kefakihan dunia ini. Artinya gini, kalau kita mau nyocokin eh, requirement yang tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka orang yang akan punya kemungkinan dapat Lailatul Qadar adalah orang yang mencatat, adalah orang yang buka Quran, adalah orang yang menyimak, dan dia tidak sambil mengerjakan yang lain. Dia fokus kepada satu satu bagian yang dia tekuni. Nah, saya nggak tahu berapa orang di antara kita yang mampu eh, apa namanya melakukan effort seperti itu, gitu ya. Dan saya nggak harus apa namanya melakukan koreksi dan apa namanya penilaian terhadap Bapak Ibu semua. Monggo aja, itu kan bagian dari eh, naluri kita. Kita ingin memuliakan ilmu seperti apa kan gitu. Oke, ada ulama yang menyatakan bahwa ini takdir ketetapan yang tadi kita bilang bahwa kalau Rasulullah SAW itu memberikan umur cuma 60-70 tahun, sementara yang lain, nabi-nabi yang lain itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, berarti ini kesempatan luar biasa buat kita ketika kita hanya mengejar satu malam saja, mencukupi untuk kita mendapatkan semuanya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang punya syariat seperti itu. Coba, pahala puasa Arafah, dapat apa kita? Ada yang tahu? Diampuni dosa setahun ke depan ya, Dek. Setahun ya. Iya. Baik, kebayang nggak sama kita? Kebayang nggak sama kita? Kita harus puasa 3 hari. Tapi kan Muhammad SAW, maka Allah SWT squeezing hanya 1 hari saja, setara dengan kita mendapatkan 360 hari. Apa nggak luar biasa itu? Maka setiap orang yang tahu fadilahnya kayak gitu, dia berupaya untuk puasa di Arafah. Tapi buat orang yang menganggap bahwa sunnah pun, oh sunnah ya, sunnah kan, dia meremehkan sunnah. Padahal seperti sering saya bilang, para sahabat dulu itu mengerjakan sunnah justru karena itu sunnah. Kita sekarang banyak meninggalkan sunnah karena hanya sekedar sunnah. Kan jadi beda persepsi ini. Yang satu ngelihat dari sebuah keuntungan yang sangat luar biasa, yang satu ngelihat hasil latihannya dia bukan selama ini sama para sahabat mentornya, alias hawa nafsu. Coba nih kalau diadakan polling nih, kira-kira nih, diadakan polling. Kira-kira yang buka pakai kurma dan air lalu sholat, cuma berapa persen? Yang lain pasti ada sandingan, harus ada gorengan udah. Minimal ketemu kolak. Saya sih mesti makan dulu deh. Saya sih, dan seterusnya. Padahal kalau kita tahu bahwa Rasul itu cuma makan kurma 3 biji sama minum. Udah habis itu sholat. Kenapa kita tidak mau mencari itu? Akhirnya apa? Ya itu kan Rasul. Gue bukan Rasul kali. So this is me. Dalam tanda kutip dia ingin mengatakan bahwa saya nggak semulia Rasul. Saya nggak ingin mengikuti Rasul. Saya mengikuti hawa nafsu saya. Emang kenapa? Kalau sudah begitu, lah gue yang puasa ngapain gue ribet. Puasa-puasa gue, yang makan gue, ngapain repot. Akhirnya kemudian standar minimum mengikuti Rasulullah SAW akhirnya terdegradasi, terdegradasi
oleh hawa nafsu kita. Kita saum di bulan Muharram. Apa yang kita dapat? Ada yang tahu? Dihapuskan dosa sebelum dan ke depan. 1 tahun sebelum dan 1 tahun ke depan. Berapa? Setahun ke depan, setahun ke belakang. 720 hari. Kalau kita umatnya Nabi yang terdahulu, kita akan mesti ngerjain 720 hari. Karena kita umat Muhammad alaihissalatu wassalam, maka kita hanya cukup dengan 1 hari saja bisa mendapatkan itu semua. Nabi Yakub alaihissalam, beliau tafakur setiap malam sepanjang tahun. Makanya namanya beliau Israel. Kita cuma disuruh cari 1 malam saja. Hanya di 10 malam terakhir saja. Coba deh kita renungkan bahwa betapa selama ini kita menganggap bahwa agama ini hanya untuk sekedar pelengkap kehidupan kita, bukan lifestyle. Rekening kita yang masih riba, transaksi-transaksi kita yang masih ada goror, aurat kita yang tidak terjaga secara penuh, secara utuh. Ini bukan masalah dosa kecil atau dosa besar ya, tetapi begini, ketika kita tahu hakikat dosa itu dilakukan kepada siapa, jadi bukan apa, lebih kepada siapa kita bermaksiat. Kita maksiat kepada Allah dan Allah tidak kompromi dengan maksiat yang kita lakukan. Astagfirullah. Jadi kalau misteri Lailatul Qadar ini nggak pernah kita bisa pecahkan tahun ke tahun gitu aja terus. Yang penting buat saya mah tilawah aja sampai khatam Ustaz. Nggak usah neko-neko. Tadi saya bilang, iya kalau jalur lewat situ. Artinya cari berbagai kemungkinan supaya kita bisa menyetarakan apa yang Rasulullah SAW kerjakan dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jika Rasul begitu, apa nggak punya keinginan kita untuk kemudian bersanding dengan Rasulullah SAW karena kita mengikutinya. Oke, kita terusin. Ada yang menyatakan bahwa Al-Qadar itu sempit. Sempit kenapa? Karena terlalu banyak malaikat. Dikatakan malam itu tanazal alaihil malaikah gitu ya. Dikatakan tanazal malaikah warruh, Jibril alaihissalam yang terakhir mengabarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaksa dalam tanda kutip turun lagi oleh Allah SWT hanya untuk menyampaikan Lailatul Qadar ya. Gak pernahnya beliau turun ke dunia, tiba-tiba turun ke dunia diiringi malaikat yang begitu banyak. Yang dalam beberapa literatur disebutkan bahwa banyaknya malaikat ketika itu adalah lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di laut. Can you imagine? Yang paling sering saya bilang di surah At-Tariq ayat yang keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Malaikat ini sifatnya plasmik. Dia memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan ketika Lailatul Qadar diturunkan semua oleh Allah SWT dan jumlahnya tidak ada yang mengatakan secara pasti berapa. Tapi kalau dikatakan lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di laut, yuk ngitung pasir segenggam aja. Nggak kelar itu. Ada berapa butir. Dan itu semua akan mencatat keberkahan yang datang dari Allah SWT untuk kita. Dan kitanya cuek. Ya Allah, sayang banget. Makanya kemudian keesokan harinya, kemudian matahari agak sulit bersinar. Karena apa? Karena sayapnya malaikat itu menghalangi
benderangnya matahari. Ini beberapa hari ini kan panas-panas terus ya. Kadang hujan sore, kadang hujan pagi, kadang hujan siang. Tapi begitu pagi hari, kalau dia di pagi ini kemudian matahari tidak bersinar terang, jangan-jangan tadi malam. Tadi malam kita ngapain? Kata Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, barang siapa sholat Isya berjamaah sepanjang bulan Ramadan, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Saya tanya sama Bapak ini, kira-kira ada nggak supir taksi, supir ojol yang kalau malam itu eh, mampir ke masjid? Ada? Ada mungkin ada. Ada. Tapi ngapain? Cuma buang air doang, habis itu jalan lagi. Nggak ada gitu dia ngambil wudhu barang 2 rakaat aja gitu. Barang selembar ayat aja yang dibaca. Sedekah barang 5.000 aja. Jadi menjadikan kamar mandi masjid itu sebagai tempat buang hajat. Habis itu udah rumah Allah yang begitu luar biasa keberkahannya itu dilihat hanya dari sisi fisik. Kalau keren, menarik, AC-nya dingin, enak, nyaman, maka ada rasa yang kayak gimana banget gitu. Padahal kalau kita lihat kayak gitu, Rasulullah SAW dulu di Gua Hiro kayak apa? AC nggak ada, gelap, lampu aja nggak ada. Bebatuan, nggak ada permadani yang tebal itu, nggak ada karpet yang terbuat dari bulu domba, nggak ada. Tapi nikmat-nikmat aja. Ini masalah hati. Ada juga di penjelasan ulama yang keempat eh, dikatakan sebagai em, apa namanya transformasi. Jadi orang begitu keluar dari Lailatul Qadar itu dia akan menjadi lebih baik. Makanya tadi saya bilang ada sebagian orang mengatakan dari hadis yang umum tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki dia berada dalam kebaikan, maka akan dijadikan baik urusan agamanya, dibikin fakih urusan agama. Pertanyaannya adalah, kita sudah sefakih apa masalah agama? Berapa kitab yang sudah kita lalap? Berapa pendapat ulama yang kita sudah telan? Berapa hadis yang kita telaah? Bukan hanya punya kitab ini, punya kitab itu sebagai pajangan seolah-olah kita adalah orang yang cerdas, cendekiawan, kacamatanya tebelin karena banyak baca literatur. Bukan. Sekarang udah era digital, bahkan dengan hanya satu satu gawai saja sudah bisa apa namanya kita ekspor kemana-mana. Internet itu the most uh, uh, the biggest library in the world. Kita mau cari apa aja ada semua. Sudahkah kita membuka eh, apa namanya maktabah syamilah? Sudahkah kita ngubek ayat-ayat yang kita sering baca itu? Sehingga kadang-kadang setan mengganggu kita dengan udah kita nggak paham takutnya salah loh. Nanti malah kita punya pikiran sendiri tentang ayat itu. Udah nggak usah. Udah yang penting khatam aja banyak pahala kok. Akhirnya kita cuma patokan sama khataman. Tok. Tanpa tergerak sedikit pun untuk baca terjemahan, ikut tadabbur, dan seterusnya. Ada yang mengatakan sebagai bulan Al-Quran. Atau uh, Nazzala fiha kita Al-Quran. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Sehingga ini menjadi pola komunikasi kita kepada Allah Taala. Saya sering sampaikan bahwa cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dua, dialog.
kita kepada Allah lewat munajat kita, lewat bisik-bisikan kita, lewat sholat, lewat zikir, lewat permintaan, lewat isti'anah, lewat istighosah, lewat as'alu. Tapi bagaimana Allah SWT yang sudah menyatakan tentang segala sesuatu lewat kalamnya, kemudian kita tidak periksa, kita tidak pahami, kita tidak telaah, kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran dalam pemahaman kita. Sementara tadi saya bilang bahwa Al-Quran itu punya keluar biasaan didesain oleh Allah SWT dalam konteks bahasa sastra Arab subrah, sastra Arab yang tertinggi. Sedangkan kita serapan bahasanya banyak banget, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Palawa, Sanskerta, ada Portugisnya, ada banyak banget, ada Cinanya. Sehingga ada bagian yang kemudian harus kita uh, sisihkan dari pemahaman kita agar kita tidak terjebak pada kekeliruan makna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kemuliaannya itu lebih daripada 1000 bulan, Imam An-Nakhai mengatakan bahwa ini lebih baik daripada amalan di 1000 bulan. Dan ulama yang lain menyatakan 1000 bulan itu ya sholatnya, amalan Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kalau Rasulullah SAW menyatakan man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, man shoma Ramadan. Itu bunyinya sama. Imanan wa ihtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau dia mendahului hidupnya dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa, maka berdiri puasanya, berdiri di bulan puasanya, artinya sholat-sholatnya. Dan dia mengkhususkan diri untuk man qama Lailatul Qadri. Dia betul-betul mengupayakan berdiri untuk mencari Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan. Amalnya, lisannya, hatinya fokus kepada apa yang dia kerjakan. Wahtisaban. Dan berharap pada pahala yang ada dari Allah. Kalau harapannya nggak ada, nggak masuk kriteria. Ghufirullahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang sudah lalu. Dan ini dosa kecil ya. Kalau dosa besar kan harus ditobati. Baik. Mari kita lihat bahwa disebut tanazalul malaikah. Maka disebut ya ini uh, dari Abu Daud, dari Sulaiman bin Daud dalam Musnad Ahmad ya, disebut bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang malam Lailatul Qadar ini. Sungguh itu adalah malam yang ke-7 atau ke-29. Dan sesungguhnya pada malam itu jumlah malaikat gunung lebih banyak dari jumlah pasir. Ini bicara tentang banyak banget. Tadi saya bilang kita segenggam mungkin ambil serekap segenggam pasir terus kemudian kita hitung pakai pinset ngambilin satu-satu gitu. Itu baru pasir yang ada di kita, belum pasir yang ada di tetangga kita, belum pasir di Iran, belum pasir di Nabawi, belum pasir di Venezuela, belum pasir di... Masya Allah. Dan kalau kita kemudian tidak berupaya mencarinya, gitu ya. Yang lain ada yang mimpi bahwa 7 malam yang awal, ada yang bilang 7 malam terakhir. Maka Rasulullah SAW mengatakan cari di 10 hari yang terakhir. Masih ada 7 hari lagi nih. Harus sisa 6. Yuk, keep fight. Gitu. Maka uh, ini yang saya bilang tadi. Anna Rasulullah SAW qal man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri. Ya, barang siapa yang dia melakukan sholat malam di Lailatul Qadar. Tidak harus sholat doang ya.
Artinya ya baca Qurannya, ya sedekahnya, ya amal baiknya dan semua. Artinya ketika ibu-ibu di rumah nyiapin sahur, motong bawang sambil Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh? Boleh. Boleh banget. Sambil nyusuin anak, sambil bebersih, sambil apa saja. Karena para wanita kan suruh cariin di rumah. Kalau mau ke masjid, monggo, silakan. Tidak boleh dilarang, kata Rasulullah SAW. Nggak usah berpolemik dengan itu terus. Persoalan dari tahun ke tahun. Artinya ketika Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni terus gitu ya. Kita mintakan kepada Allah. Satu saja sekian dari sekian lafaz yang kita mintakan kepada Allah dalam rutinitas yang luar biasa selama kurang lebih 7 hari terakhir ini, kita nggak tahu loh yang mana yang diterima sama Allah SWT, yang mana yang dikabul sama Allah SWT. Karena tadi eh, tidak ada indikasi-indikasi yang konkret. Kata guru saya ketika saya tanya, Ustaz, em, apa cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar? Agak susah ya. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu bebas azab kubur. Kan nggak mungkin setiap kali ada orang dikubur terus kita bongkar, diazab nggak nih? Maka yuk kita upayakan apa yang kita bisa eh, mintakan kepada Allah. Ya, ini sih semua udah hafal ya. Bagaimana dengan nambahin karimnya Ustadz? Monggo silahkan, tidak merubah makna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ini lafaz yang asli. Kalau kita mau rubah jadi fa'fu anna, sekeluarga kena semua, monggo silahkan, tidak masalah. Gitu. Nah, kemudian yang jadi PR buat kita adalah ketika disebut oleh beberapa hadis bahwa indikatornya adalah malam yang terang, tidak ada rembulan, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas, tidak dihalalkan bagi bintang-bintang untuk dilemparkan di malam itu sampai pagi, artinya nggak ada meteor. Dan tandanya adalah di pagi harinya matahari terbit merata, pancaran cahayanya tidak seperti rembulan di malam purnama. Artinya tadi karena penuhnya malaikat tadi sehingga secara plastik malaikat eh, menghalangi cahaya matahari yang turun ke bumi. Dan tidak halal bagi setan untuk keluar di saat itu. Lah kita nggak tahu, setan udah dibelenggu. Setan yang mana lagi? Setan dari kalangan manusia kali. Kalau ditanya ada nggak di Lailatul Qadar yang orang bongkar kotak tromol ngambil uang infaknya jamaah? Ada. Nah khusus malam Lailatul Qadar dia nggak akan keluar. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pahalanya dikatakan barang siapa wudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian menghadiri sholat isya berjamaah, dan dia melakukan sholat setelahnya 4 rakaat sepertinya, membaca badai dan menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka baginya pahala seperti Lailatul Qadar. Masya Allah. Simpel banget. Ini sunnah al-Sa'id. Belum lagi bicara tentang bahwa apa yang terjadi di eh, Lailatul Qadar itu dalam ilmu astronomi, radiasi matahari itu punya 11 tahun siklusnya. Tahun 2007 sendiri merupakan pengakhiran dari siklus ke-23 sejak pengamatan pertama di abad 18. Jadi rupanya bumi ini punya magnetosfer. Sehingga kesan gelombang radiasi tidak terjadi pada sisi bumi yang menghadap matahari. Jadi imbasnya ada di belakang. Jadi yang mana? Yang malam hari yang dapat. Apa yang akan terjadi disebut ada namanya badai matahari. Jadi badai matahari itu yang ditunggu adalah bagian malamnya.
Sehingga ketika gelombang radiasi matahari datang, kesannya akan terasa pada bagian yang membelakangi matahari, yaitu di malam hari. Dan sejarah para nabi menunjukkan bahwa mereka sering merenungkan hayat kehidupan tidak hanya eh, Nabi Yakub alaihissalam, tapi di setiap bulan Ramadan banyak yang melakukan itu. Dan secara umum wahyu-wahyu tentang ajaran agama yang memerlukan tahap pemahaman yang tinggi itu banyak diturunkan di malam-malam bulan Ramadan. Dan penataan ayat Al-Quran dalam surah-surah seperti yang wujud ketika ini, maka dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya di malam-malam bulan Ramadan. Khusus banget loh ini. Dan kita semua diajak untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Lebih utama itikaf di sisa 6 hari terakhir ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang terjadi secara radiasi bulan terhadap bumi, maka dalam satu siklus tahunan Hijriah ini bernilai 1000 kali bulan purnama. Bulan purnama itu kalau dihitung sekitar 0,7 sampai 0,8 new particle per stir. MeV per stir maksud saya. Kalau yang terjadi pada saat um, 13, 14, 15, kira-kira apa yang terjadi fenomenanya ketika bulan purnama hadir. Air laut pasang naik, bukan? Kebayang nggak bahwa Rasulullah SAW biasanya 13, 14, 15 ngapain? Dan ini ternyata khusus Lailatul Qadar bisa 1000 kali. Karena radiasi siklus 1 tahun Hijriah itu menjadi dari 0,7, 0,8 sampai 800 MeV per stir. Dari sisi radiasi. Dan ini hanya terjadi ya, di bulan Ramadan. Jadi siklus badai matahari berulang setiap 1 tahun Hijriah. Hanya di Ramadan. Dan tanggal berapanya ini yang kemudian dirahasiakan oleh Allah SWT. Jadi secara scientific review-nya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang terjadi pada kita ternyata kecerdasan otak itu kalau dimanfaatkan secara benar, maka puasa siang hari ini bukan menyebabkan tubuh kekurangan atau kehabisan tenaga. Terbukti apa? Para sahabat dulu perang. Puasa itu. Makanya puasa hanya menggunakan 10% dari tenaga tubuh karena tidak digunakan untuk mencerna makanan. Autolisis di kepala kita itu menyatakan bahwa, hai, teman-teman, jangan cari sumber makanan dari perut ya, nggak bakal ada sampai maghrib. Maka tenaga yang digunakan ini untuk membantu pemahaman pelajaran di malam hari. Jadi kalau baca Quran, memahami Al-Quran, ikut kajian, detoksifikasi, manajemen tenaga di siang hari. Dan kembali fitrah setelah berpuasa 28 hari berturut-turut. Nanti cari nama Hiromisinya, pelajari. Apa kata beliau? Nanti kalau udah ketemu, sampaikan ke saya. Ya udah, benar udah, gini apa segala macam. Hiromisinya. Siapa beliau? Ya, ini PR nih buat Bapak Ibu. Coba cari Hiromisinya itu siapa? Dan apa ilmu yang beliau jadikan sebagai disiplin. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dimana Allah, saya sudahi sampai di sini apa yang ingin saya paparkan. Mudah-mudahan ini jadi pemecah misteri yang selama ini kita eh, pahami. Saya tahu ini nggak populer, saya tahu ini nggak semua ustadz menjabarkannya seperti ini, tapi ya inilah cara saya mengais-ngais ilmu dari beberapa pakar, dari beberapa eh, ulama yang kemudian saya coba himpun dalam sebuah pemahaman memecah misteri ini. Wallahu alam. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Khalis. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Eh, Jamaah yang bukan Allah, mari kita sama-sama saatnya untuk berbagi rahmat ya. Yang ingin bertanya, yang ingin juga sharing. Dan tadi kalau Ustaz bertanya, ada yang sudah merasa mendapatkan Lailatul Qadar yang perlu perlu di-sharing nih kalau ini. Atau setidaknya mungkin fenomena alam misalnya itu kan satu ciri yang juga dijelaskan oleh banyak ulama misalkan ya.
pakai. Tapi kalau fenomena alam tentu ya hanya menjadi pengamat aja ya, tidak mengalami secara langsung apa yang dirasakan, dan indikator bahwa setelah Ramadan itu juga menjadi salah satu yang penting sebenarnya. Ada Nah, perubahan, transformasi diri lah gitu ya, apa yang berubah gitu ya setelah ya. Ramadan, justru malah menjadi orang yang lebih baik gitu kan, orang yang diberi hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu, aduh, itu orang yang terpilih sekali ya, orang yang terpilih setelah Ramadan itu menjadi orang yang lebih baik. Dan Kita eh, bisa kalau mau, Ustaz. bisa ya, Kita bisa kalau mau. bisa. Anak sendiri berusaha mencari itu dari sejak lama karena penasaran. Justru makanya kepengen ngebedah apa sih Lailatul Qadar itu kayak apa sih. Hmm. Saya coba kumpulin semua literatur ya seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Ternyata wow, ini kalau dapat keren ini gitu. Dan Makanya saya share. Di surat Ad-Dukhan itu kan disebutkan apa, disebutkan bahwa di malam itu kan menjadi penentuan ya, istilahnya penetapan takdir itu saja ya, Ya, penetapan takdir tahunan orang ya. Artinya kalaupun tahun lalu ada sebuah takdir, kemudian Allah mentakdirkan lagi, dan mungkin dengan doa-doa kita di malam itu bisa jadi Allah mengubahnya saja saja, sangat boleh. memberikan sesuatu Sangat yang boleh jadi. limpahan yang lebih baik lagi gitu ya. Artinya gini, kalau tahun-tahun kemarin kita nggak nyari Lailatul Qadar, tiba-tiba tahun ini kita cari Lailatul Qadar dan dapat, gampang buat Allah mau merubah itu. Surat 13 ayat 11 kan bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau dia nggak ngerubah, ya apa yang mau dirubah? Modalnya apa? Ini jadi ingat doanya istrinya Satpam yang pulang shift 3, Zat. Gimana Ustaz? Jadi ada istri Satpam shift 3 pulang dia buka baju, pakai sarung, ganti kaos, dia ambil wudhu, terus tiba-tiba tergelepar di atas kasur itu melintang gitu. Istrinya lagi sholat sambil berdoa agak kenceng. Ya Allah, dapatin arisan bulan ini ya Allah. Dapatin arisan bulan ini ya Allah. Dapatin arisan bulan ini. Kedengeran sama suaminya. Bangun suaminya, nyamperin, deketin gitu mukanya. Emang ikut arisan di mana, Dek? Nggak ada, Mas. Lah, bagaimana ceritanya? Mau dapat arisan tapi nggak ikut arisan. Artinya kita sering kali kayak gitu, Zat. Minta surga tapi ikhtiarnya nggak ada. Hmm. Jadi cuma pengen dapet tapi nggak mengupayakan. Kan Indonesia banget itu. Pengen dapat murah bagus gitu kan. Hmm. Melayu banget itu mentalnya. Nah sementara Lailatul Qadar nggak bisa digituin. Harus ada ikhtiar. Kita harus lakukan sesuatu. Kita melakukan perubahan. Allah yang bantu merubah kita. Itu poin. Wallahualam. Yuk sharing yuk. Enggak. Apa yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan? Kalau mau dikoreksi, monggo silahkan. Ada bantahan-bantahan dari teori-teori yang saya sampaikan, silahkan. Hmm. Nah ini karena dia meng-sharing nih Ustaz, tentang tadi hero Iya, mission. hero misinya itu. Ini Saya yang punya saya bukunya dengar. Ustaz, The Masya Miracle of Allah. Water itu ya, keajaiban air itu, Masya Allah ya. Oh, Itu itu Masaru Emoto, lain lagi. enggak, bukan keajaiban air, tapi The Miracle apa ya namanya? Enzim. The Miracle of Enzim. Oh, Ya, mereka lazim ya beliau. Hero bilang misinya. Ya. The Miracle of Enzim. Kalau Miracle of Water itu Masaru Emoto. Karena salah satunya yang direkomendasikan itu kan harus makan, salah satunya makan lambat, harus mengunyah lebih banyak itu salah Iya. satunya. Kemudian Dan jangan dimasak, Ustaz. mm, Raw food, raw food ya. makanan mentah. Karena enzimnya belum rusak sama api. Hmm. Nah, saya lagi ngejalani itu sekarang untuk memperbaiki Hmm. ginjal saya. Dan airnya harus air alkali ya. Heral kali betul. Ya, Kelapa. air alkali yang ya Ini istilahnya lagi bahaya. lagi konsumsi VCO. Masya Allah. VCO pakai bipolen, madu.
Madunya madu madu mentah, Hmm. bukan madu yang udah dipasteurisasi, bukan madu yang kena api, bukan Iya, madu matang, madu mentah. Insya Jadi berusaha kembali ke nature, mudah-mudahan sih jadi ikhtiar kesembuhan karena banyak kawan-kawan di Bandung terutama di Jalan Lombok itu sama Kang Yudi itu eh, di detox dengan pola yang sangat luar biasa. Jadi minum rimpang, rempah, sayur, buah, alkali, sama terakhir itu infus kurma. Kurma kan nggak ada yang dimasak, matang gitu Allah. aja. Iya. Dan setelah Ramadan harusnya idealnya lebih sehat saja. Seharusnya ya, Harusnya, harusnya, di detox selama tiga harusnya, puluh hari. Cuman sayangnya harusnya. memang kebiasaan kita yang berbukanya ini saat yang Iya, gorengan itu Ustaz, jahat tuh Ustaz. Gorengan sama air dingin, aduh, udah itu. iya. Contohnya gini bahasanya sederhana. Minyak dari gorengan itu diperes gitu ya, diperes terus kasih es. Kira-kira apa yang terjadi sama perut kita? Iya, iya. Menggumpal ya. Aduh, kalau udah menggumpal, nutupin mucosal fold yang ada di perut kita itu, sari-sari makanan kemana? Kebuang. Akhirnya begah, kekenyangan. Akhirnya seluruh kalori tubuh kita dipakai buat itu. Akhirnya apa? Tarawehnya mulai itu. Ada yang tiba-tiba kedorong kayak kedorong maju gitu. Tiba-tiba ada yang lompat, ada yang ada Eh, yang nggak sadar ini rokaat keberapa ini, dua apa empat ini. Yang saya tuh luar biasanya saya kan eh, kalau Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabi ya. Saudara, barangkali. Tahajud beliau itu kan sampai satu rakaat aja sampai 4 juz lebih gitu ya. Karena Iya. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu ya. Itu sampai apa Ibnu Umar yang sempat nyoba ingin makmum sama Rasulullah Ibnu ya. Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya itu Ibnu nggak Mas'ud. tahan. Anak muda padahal itu ya, anak muda nggak tahan dengan kekuatan fisik Rasulullah. Ya Allah. Itu padahal usianya sudah 60-an ya. Iya, itu eh, ya Ya gitulah. karena pola pola makannya bukan yang model kayak kita. Padahal kalau gini, yang kita butuhkan apa sih dari makan itu? Artinya gini, kita jajarin yuk eh, kandungan kurma itu 3 butir jadi berapa kalori, eh, gorengan 2 berapa, lontong sama bumbu kacang itu berapa, belum kolak, belum berapa. Itu jadi timbunan kalori yang kemudian kita nggak pakai karena setelah itu sholat tidur. Kebayang nggak tuh? Jadi makin bengkak setelah Ramadan itu. Karena pola makannya cuma mindahin waktu makan. Padahal perspektifnya bukan itu. Iya, Insya Allah. Baik, Iya silakan tuh, jemaah yang ingin sharing. Kita mangga. mumpung nih di Ramadan ini kalau tentang ciri-ciri itu saja. Kalau artinya memang kalau secara ciri masih belum ada yang seperti disampaikan oleh para sahabat Nabi saja. Artinya masih ada waktu nih malam nanti tak malam 25 mungkin Iya. dua Kalau mau cari situasi itu, Bogor kayaknya lebih pas deh, Sat. Bogor ya. Iya. Situasinya begitu terus kan? Hmm. Mendung Iya, mendung. suasananya. Masya Allah. Tuh, Masya Allah tuh. Tadi dia nuhun, udah nge-share. Sekarang coba kita gorengan berapa coba lemaknya. Dan karbohidratnya beda ya. Kalau di kurma itu karbohidratnya karbohidrat kompleks. Karena dia dari fruktosa dipecah jadi sukrosa baru jadi glukosa. Panjang, sustain dia. Jadi sebetulnya kalau sampai sahur kita nggak makan masih bisa, harusnya. Tapi karena nafsu,
harus ini, harus itu, harus apa. Saya tuh kalau nggak ini nggak enak. Nah, akhirnya bukan kebutuhan tubuh yang dipenuhi, tapi hawa nafsu. Jadi ini contoh buruk nih. Ini contoh buruk makanan ngawur yang segala macam dimakan ini. Karena saya sering bilang kalau diet macan itu makan daging-dagingan, kalau diet kelinci itu sayur-sayuran. Nah, saya dietnya diet anjing kampung, sampah aja dimakan. Jadi ya rasakan akibatnya sekarang. Ginjal saya hancur serusak ini sampai stadium 3 dan harus cuci darah dan saya ngindarin cuci darah. Gitu. Dan anak-anak Nah, kita nih yang mumpung masih kecil itu harusnya dibiasakan dengan cara makan yang baik, Ustaz ya. masalahnya Jadi, siap-siap berantem nggak sama anak? iya, itu kita melihat tayangan TV, tayangan apa tuh dari televisi, dari teman-temannya gitu kan ya. Jajanan-jajanan yang ya itu harusnya memang dihindari gitu ya. Iya. Dan kita kemudian dibilang aneh karena mau hidup sehat. Ah, Bapak aneh. Ini nggak boleh apa nggak boleh mau jadi apa Iya. gitu. Akhirnya ya sudah, nanti Hmm. rasakan olehmu gitu aja udah. Tuh, tempe goreng. Assalamualaikum, Masya. Ustaz. Waalaikumsalam saya kata. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Ini Ustaz mau Ya, sedikit bertanya, Ustaz ya. Banyak kali enggak. Ustaz tanya. Mangga, mangga. Eh, saya kalau dengar udah material Lailatul Qadar tuh asa hati teh ada perasaan takut, Hmm. malu, Ya, campur aduk, Ustaz. ya. Pas saya Bagus. ditanya teh asa gimana perasaan tuh nggak menentu lah gitu, Ustaz. Ustaz ya, Ya. perasaan teh saya teh merasa ingin mendapatkan itu gitu ya. Sejak Hmm. sejak mulai paham gitu kan ya. Ya. Tapi di sisi lain ada perasaan malu, malu berharap, malu meminta untuk mendapatkan itu gitu kan ya. Sedangkan usaha yang saya lakukan, saya merasa saya belum maksimal gitu ya. Saya Ya. merasa belum maksimal gitu kan. Tapi ingin mendapatkan itu, tapi ada takut, jangan-jangan ini Ramadan saya yang terakhir gitu Ustaz. Hmm. Selalu Hmm. seperti Hmm. itu. Ya. Bagus. Berkecamuk gimana Ustaz ya? Baik. Eh, saya nggak tahu gitu harus gimana Ustaz. Baik. Ya, Ustaz, Baik. syukur Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasul. Gini Teh Yuria. Eh, Lailatul Qadar itu sebuah kesempurnaan kehidupan yang hanya bisa dicapai dengan upaya. Dia bukan kondisi tapi waktu. Nah, enaknya kita di Islam ini teh gini. Allah SWT cuma meminta kita melakukan fattakullaha mastata'tum. Jadi sebisa kita, teteh bisa baca Quran, baca. Teteh bisa sedekah, sedekah. Teteh bisa bikin bala-bala yang agak lebih sehat gitu. Misalnya nggak pakai minyak goreng pasir misalnya, atau oven, atau rebus, atau apalah gitu. Pakai air fryer misalnya, atau apa saja yang kemudian itu bisa dibagikan buat banyak orang, atau beli kurma taruh di masjid. Apapun kemudian semua kebaikan yang bisa kita upayakan dengan memahami bahwa keterbatasan kita cuma bisa sampai situ. Saya karena nggak boleh puasa gitu ya, karena kondisinya nggak memungkinkan untuk puasa, maka saya cuma punya trik, ngasih makan aja orang puasa. Tinggal order, tolong kirim kurma ke masjid, ini apa segala macam sekian 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 sekian. Habis itu dikirim, udah saya tenang. Karena apa? Sangat boleh jadi dari pahala kurma yang saya sediakan buat masjid, saya bisa dapatkan pahalanya orang puasa. Sesederhana itu. Teteh bisa masukin ke canceling seberapa banyak yang teteh mau.
Rasulullah SAW itu udah kayak angin, terus sedekah, 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 sedekah. Lembut banget sedekahnya Rasulullah SAW itu. Tiap kali sedekah, ada kesempatan sedekah, ada nggak mau numpuk makanan, bagiin ke orang. Kita mah gampang. Bisa sholat, abis ini mau sholat duha, sholat duha. Capek istirahat, segampang itu. Tapi kecamuk rasa ketakutan bahwa kepengen dapat, iya kalau ini nyampe ke Ramadan yang akan datang. Kalau enggak, ya Allah, kalau ini yang terakhir, ya Allah, dapetin saya, ya Allah. Minta, 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 minta. Kira-kira kalau ngerengek sama kayak anak kecil yang kepengen minta mainan nggak dikasih, terus kemudian kita, apa namanya, kalau bahasa saya itu geru-geru gitu. Apa kalau bahasa Sundanya apa tuh? Eh, Hmm. nggak tahu bahasa Sundanya saya. Yang ngerengek sampai sampai guling-guling gitu, tantrum, minta sama Allah. Kalau perlu banjiri itu tempat sujud itu dengan air mata. Ya Allah, dapetin saya, ya Allah, dapet saya lah. Tapi sesuaikan dengan amal, jangan kayak istri yang satpam yang pulang sepertiga tadi. Nggak nyocokin minta doang, tapi nggak nyocokin sama amal. Gitu teh, semangat teh. Insya Allah ya. Sekarang Ustaz. Afan, barakallah. Semangat. La haula wala quwata illa billah. Iya. Di chat ada yang bertanya, Sat, Ah, Samsung siap. Hidayat. Samsung Hidayat kayaknya nih namanya. Oh, Samsung Hidayat. Samsung. Oh, oh tapi udah keluar katanya ini. Udah keluar kan ada perlu katanya. Oh beda. Samsung sama Samsung SMA. Oke, saya jawab deh. Kita kan puasa berbeda dari Muhammadiyah. Terus perhitungan ganjil Ramadan ikut siapa? Ibu ikut siapa? Kalau ibu ikut pemerintah, ikut pemerintah. Dan kita memang disunahkan untuk ikut pemerintah, bukan ikut ormas. Yang mau berlemak silakan buka pakai gorengan. Tuh, anjuran yang menyesatkan ini. Dari Nadia ini. Banyak banyak jamaah yang menyesatkan saya. Kalau kurma itu sunnah, Ustaz. Kalau yang wajib gorengan. Kacau. Tuh, tahu. Waduh, bude, Darmi, bakwan. Waduh, segitu tuh. Tempe, goreng. Waduh, cireng. Iya loh. Ini belum ngomong kolak. Gitu. Belum ngomong sandung lamur. Beh, mantap. Belum ngomong gazebo. Belum lontong kikil. Ya, ya. Nah, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Mangga, Eh, gini Ustaz, Bu Dede di mana? di Bekasi Oh, Masya Allah. Bekasi mana? suka ikut kajian juga di apa apa yang ini Ustaznya di Kurutayun. Miftahul Jannah ya. Oh, misalnya. Oke, baik. Cuman Tafadhali. belakangan belakangan nggak aktif lagi nih saja karena sesuatu. Baik, baik. Tafadhali. Ya, di rumah ini ya nggak ada laki-laki yang dewasa gitu saja, Oke, ya. kecuali cucu saya satu tuh saja. Hmm, Saya kadang sedih saja, pengen banget gitu kan ya. berjamaah gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak nggak pernah berjamaah saja, suka ngiri Hmm, gitu saja. Itu iya. gimana saja? Baik. Ustaz, Iya, astagfirullahaladzim. nggak apa-apa, Bu. Udah biasa ketemu ustazah gitu, nggak apa-apa. Jadi, Ibu bisa ke masjid nggak? Hmm, saya di sini cuma 5 orang, Ustaz. Bukan. Biasanya masih bisa jalan ke masjid nggak? Yang paling dekat? Saya nggak saya nggak pernah ke masjid,
Ustaz, saya cuman Oke, ikut kajian aja itu. oke. Kalau saya boleh saran, coba ikut di 6 hari terakhir ini ke masjid. Ajak cucu-cucunya itu. Repot Ustaz, Hmm. karena anak Masih saya semua kecil-kecil. kerja. Anak saya Ah, kerja semua. ah, ah. Terus yang ini cucu kan satu nih apa baru kelas 4, baru kelas Hmm. 4 gitu. Jadi saya cuman paling bimbing dia aja kalau bundanya belum pulang dari kerja gitu. Iya. Dicoba aja diajarin sehingga dia punya punya vibes, punya getaran-getaran masjid. Ajakin aja. Jadi ibu dapat eh, jamaahnya, biar anak dapat suasananya, supaya dia juga kumpul sama teman-temannya. Supaya nggak apa-apa, biarin dia main, biar senang dulu aja ke masjid. Bawa nggak apa-apa. Kita pesenin, kita minta sama Allah. Nanti Oh, mainnya jangan jauh-jauh ya, gitu misalnya. jadi gini Ustaz. Ya. Kalau buka puasa itu kan kadang pas maghrib bundanya itu baru datang gitu kan karena Hmm. Hmm. kerjanya itu di Kelapa Gading gitu kan. Ya. Jadi maunya gitu buka itu ya udah kumpul seadanya aja kita-kita aja Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Iya, Jadi habis buka, Bu. Habis maghrib, tarawihnya ke masjid dari mulai isya. Kan udah ada anak yang datang, udah urusan dia kan itu. Kita nggak usah ngurus dia. mm, Kewajiban kita kan ngurus anak, bukan ngurus cucu. tapi saya belum serak sama lingkungan masjid di tempat saya itu, Ustaz. Kenapa? Apa tuh kalau sholat itu suka buru-buru begitu. Pernah sih Ustaz, Oh, tahun-tahun lalu gitu ikut gitu kan. iya, iya. Pernah tahun-tahun lalu dulu ikut gitu. Jadi kadang-kadang saya bingung. Duh cepet banget ya gitu kan saya Nah, sendiri yang nggak melakukan tumak-ninah ya. capek. Iya jadinya gitu gitu kan. 21 apa berapa gitu Ustaz. Hmm, Nah, sementara 23 yang biasanya. dulu-dulu itu saya paling ya 11 kan gitu sama Hmm, witirnya hmm, gitu hmm, kan. hmm. Nah, ada tapi jauh di Duta gitu. Oh, Mm-mm. Tapi saya untuk ke sana saya gimana Ustadz ya? Harus iya, sendiri. nggak, Gitu. iya. Kalau begitu kondisinya, sholat di rumah aja, nggak apa-apa. Iya, Lebih mulia insya Allah. Kalau misalnya terhalang seperti itu. Insya Allah. Karena gini Bu, yang saya pahami ya dari hadis Ibnu Umar. Para pria yang sholat ke masjid kan dapat 27. iya. Oke. Ibu sholat sendiri di rumah dapatnya 28. Nggak berjamaah itu dapat 28. Kan luar biasa jadi. Nah tinggal itu masalah bisa diatur sama anak kita misalnya. Eh, Bilang aja sama anak kita. Mama pengen deh kita sholat berjamaah. Nggak apa-apa, kita cuma baca kuliah kulhu sepanjang sepanjang sholat itu nggak apa-apa. Wong kita pegang Quran aja boleh kok sholat sunnah itu di tarawih itu. Pegang aja Quran, nggak apa-apa untuk dapetin dapetin jamaah. Ajakin ngobrol, mantunya kalau bisa pulang lebih cepat, misalnya. Nah, Kan habis itu, mantu, ya, mantu saya itu kan tinggal di Cikampek Ustadz. hmm, Ya, jadi waktu kita berjamaah itu pada saat COVID aja itu nikmat sekali oh, Ustadz. masya Itu Allah, masya Allah, kesini-sininya kita ya masing-masing aja gitu. hmm, Anak saya yang bungsu juga pulang malam kadang jam 11, bukan kadang hmm, sering jam ya, 11 gitu kan. Suaminya juga gitu. Jadi saya ya Allah sedih banget gitu. Kapan kita bisa berjamaah? Kapan? Saya bilang gitu kan. iya, Sedih banget Ustaz. iya. Dinikmatin aja Bu yang sabar, insya Allah. Kalau keadaannya seperti itu. Artinya bukan keadaan yang kita inginkan, tapi memang kondisi yang Allah hadirkan. Insya Allah ibu sabar, pahalanya besar. Insya Allah. Gitu ya. Iya Ustaz. Baik, barakallah. Terima kasih, Kak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Setelah Bu Dede ada di belakangnya. Kalau nggak ada kita sudahi dari jam 7 nih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Malam nanti 25 San, ya. Sekarang 24 di malam yang ke-25. Ayo masing-masing kita berazam untuk itikaf gitu ya. Ya katakanlah kalau tidak seperti Rasulullah yang selama full 10 hari itu berada di masjid, ya setidaknya kita mungkin ya setengah malam gitu ya, atau beberapa jam di malam hari itu kita Pokoknya masuk berada masjid di, niatin itikaf aja. ya niat itikaf, kemudian bisa baca Quran, tadarus Quran, kemudian membaca Quran dengan terjemahnya gitu ya. Kemudian sholat sunnah yang berbanyak, zikir itu ya, itu aja. Ya kalau saya bisa tidur juga di masjid gitu kan, Iya. dengan bawa peralatan bantal atau apa, kemudian Mm-mm. terlelap mungkin beberapa saat, bangun lagi, wudhu lagi, Jangan lupa kemudian ngopi. ngopi. Insya Allah. Bagusin wudhu, ngopi, ngemil, nggak apa-apa. Ustaz, jadi tambah ngiri deh tuh, bisa istiqomah. Saya Masya gitu. Allah. Bawa Nggak apa-apa, makanan, boleh dinikmatin bawa aja makanan tapi itu. yang sehat, kata Teh Nadia nih, sebagai polisi makanan sekarang nih, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua nih, Ude. Allah rahmati Ya, kita siap. semua. Sama, amin. Alhamdulillah, dan untuk pahala untuk Ude yang memberikan ilmunya untuk kita semua, dan juga Ya, untuk kita semua ya. yang mendengarkan, menyimak. Jangan lupa untuk juga sharing ke mungkin sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita. Ngajak tadi bisa tuh menarik tuh, kayak Ude cuman ngirim kurma ke masjid gitu kan ya. Ya itu yang mencuri pahala orang katanya. Mencuri dalam tanda petik, tapi ya Masya Allah ya. Dan sebenarnya ada trik-trik ya, ya ilmunya ya, kalau kita tahu ilmu Banyak banget, Rasulullah banyak bagaimana banget. kita Ustaz. mencari pahala gitu kan, karena orang yang selalu memberi makanan orang yang berpuasa itu mendapat pahala sebagaimana puasa pahala orang itu, Insya Allah ya. Sebanyak mungkin kita berbaik, beramal soleh, berbagi dengan sama, mudah-mudahan di Ramadan ini Ramadan yang terbaik dan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tentu bukan karena banyaknya kita sholat atau banyaknya kita khatam Al-Quran. Yang paling penting adalah kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.